Kata menjelma kan dalam bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Indonesia. Ya. Kata menjelma itu pernah dibahas itu sebenarnya bukan menjelma. Gini, kita persoalannya gini, waktu Prabu Angling Darmo menjelma menjadi belalang, berarti dia menjadi belalang, tetapi bukan lagi Prabu Angling Darmo. Nah ini kelemahan dari kata menjelma. Lah, kata menjelma, kalau nggak salah sak egeneto itu. Nah, ketika ini ada terjemahan lagi sak egeneto itu menjadi daging, berhenti sampai di situ. Paulus menjelaskan dia mengambil rupa itu, jadi mengambil daging. Paulus yang mana Pak? Di ayat mana Paulus yang itu menjelaskan? Ibrani. mengosongkan diri. Ibrani atau Efesus? Kalau mengosongkan diri itu loh, Ibrani kayaknya itu. Bukan. Aku jujur aja mungkin Mungkin ada lah, mungkin ada. Ada, pasti Iya, ada. tapi maksud saya gini Pak, saya ingin tahu. Filipi 2 ayat 7. Saya ingin tahu di mana di di seluruh perjanjian lama ada cerita Tuhan bisa menjelma atau mengambil bentuk manusia. Di Misalnya mana, Pak? Abraham. Kenapa kami menyimpulkan bahwa yang datang 3 orang itu adalah Allah? Karena Alkitab berkata, Bapak bilang Kejadian 18 nih. 18, 19. Oke. Oke. Kalau Bapak baca 19, harusnya Bapak tahu yang 3 itu malaikat semua, Pak. 2. Mana ada 3? Yang Kejadian 18:1 kan 3. 3 datang Ya. 2 datang ke sana. Ya. Kemudian dikatakan sebagai malaikat. Ya. Oke. Di dalam 19 ayat 23 dikatakan maka Yahweh menurunkan api dari Yahweh yang dari atas. Yahweh menurunkan api yang dari Yahweh dari atas. Nah, Bapak tahu nggak perspektifnya Yahudi terhadap 3 orang yang menampakkan diri di depan Abraham itu siapa aja? Ya malaikat lah pokoknya. Nah, malaikat Menurut Pak, mereka. bukan Tuhan ya Pak ya? Iya. Nah, yang saya tanya di seluruh perjanjian lama, ada nggak Tuhan bisa entah dia menjadi anak manusia, atau dia menjelma jadi manusia, atau dia mengambil bentuk manusia, ada nggak Pak? Ya itu ada. Kan dari malaikat katanya. Loh dari perspektif Kristen. Loh iya, Kristen bilang malaikat. Enggak. 2 malaikat, 1 Tuhan. Teofani Nah, makanya. Bapak tahu nggak? Kan menurut perspektif Yahudi itu adalah malaikat Iya, tiga-tiganya. itu Yahudi, itu Yudaisme. Nah iya, makanya maksud saya itu kan menurut Yahudi kan Tuhan tidak bisa menjelma jadi manusia atau mengambil bentuk manusia. Nah, itu urusan Yahudi lah. Lah, kan kitabnya Yahudi, Pak. Ini kitab siapa? Kitab Yahudi. Paulus sama Yesus orang apa? Orang Yahudi. Ya, Yesus. Tapi ini sudah ada 5 abad sebelum ada Yesus, Pak. 5 abad ada sebelum ada Yesus. Iya. Ya terus kenapa? Persoalannya di mana? Loh ya, jadi kalau begitu yang berhak menafsirkan ini sebenarnya orang-orang yang Yudaisme atau orang-orang Kristen? Ya pada waktu itu Yesus dan Paulus ya Yudaisme dong. Yudaisme. Iya. Paulus Yesus Yudaisme. agamanya apa? Pada waktu itu. Kalau Bapak nanya agama, menurut saya perspektif siapa nih? Ya kodon dia aja. Perspektif Islam. Iya. Yesus Muslim, Pak. Ya itu nanti sama aja aku ngomong Iya. bahwa Abraham juga Kristen. Iya, itu perspektif Kristen. Iya. Nah, tadi kan saya bilang kita lepasin dulu nih Pak. Ya. Saya lepasin baju Islam, Bapak lepasin baju Kristen. Jadi kalau Bapak nanya Yesus agamanya apa? Menurut Bapak, orang Yahudi. menurut orang Yahudi apa? Dia rabi kok. Betul, rabi. Rabi mana ada rabi Kristen? Betul, rabi Kristen. Iya. Rabi Yahudi. Iya. Terus kalau rabi Yahudi dia agamanya apa? Ya Yudais toh. Apa sih Yudaisme itu? Kapan ada Yudaisme, Pak? Saya tanya. Yudaisme itu apa dulu definisinya? Ya orang-orang yang mengikuti ajaran daripada orang-orang Yahudi. Tanah. Iya, tanah. Nah, setuju kan? Setuju. Jadi Yesus dan Paulus justru taat mengikuti tanah. Oke. Atau perjanjian lama bahasa Oke. kita. Dan dia punya perspektif yang berbeda dengan Yahudi yang lain. Oke. Kan gitu. Sekarang. Dong akhirnya Nikodemus bertobat kok Oke. dalam sejarah. Sekarang kalau begitu, Pak, Ya. Yesus pernah nggak mengatakan dia membatalkan Taurat? Yesus tidak pernah mengatakan membatalkan Taurat. Paulus Dia pernah nggak hanya- mengatakan? Nah, sekarang kita definisikan dulu. Taurat itu apa? Ya ini hukum mungkin termasuk yang 613. Nah, lain. Apa coba? Lain. Kalau Kodoni nanti baca istilah Taurat atau nomos atau Torah itu memiliki banyak sekali sesuai konteks. Jadi pada waktu Yesus berkata begini, ada tertulis dalam Torah dan Nebiim dan Ketubim berarti merujuk kepada Pentateuch. Oke.
Lukas 24:46. Ya, siapa saja nanti. Enggak, semua. memang itu Pak yang disebut Iya, Yesus. ada di Matius juga ada tentang Torah. Oke. Ada nggak Pak di seluruh Pentateuch, di seluruh Nevi'im, di seluruh Ketuvim bahwa ada kalimat Mesias akan menderita dan bangkit di hari yang ketiga? Nah, makanya aku bilang tadi. Nah. Pertama, dia akan menderita ada. Dia dikatakan sebagai rupanya pun tidak akan kau kenal. Yesaya 53. Ya. Yesaya 53 tuh bangsa Israel Pak, menurut yang punya kitab ini. Terus apa lagi? Lo jangan bangsa Israel. Yesus orang bangsa Israel, Nah. Paulus orang Israel. Gini Pak. Lukas 24:46 mengatakan bahwa apa? Ini saya bacain. Ada kalimatnya jelas, ada kata Mesias loh Pak. Ya, kalau ada kata Mesias, berarti kan itu tertulis Pak tulisannya. Ya. Sebab ada tertulis demikian. Mesias harus menderita Ya. dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis loh Pak. Ya. Kalau tertulis artinya kan tersurat. Lukas 2 berapa? Lukas 24, Lukas 2 ayat 24. Lukas Oh, 24 Lukas 24 ayat sorry. 46. Kira HP anyar dari ini anu settingannya beda. Lukas 24 ayat 46. Ya. Oke. Ada tertulis demikian. Berarti tersurat nih Pak ya. Bukan tersirat loh, Bukankah Pak. Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mereka lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, Ya. mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dari mulai 4 berapa nih? 44 ya kan? 26 tadi itu. 24 Iya. ayat 26. Bukankah Mesias Bukan menderita? 26, 46. Oh, 46. 46. Dari 45 boleh, dari 44 boleh. Ya, terus Ya. Ada ini yang dianggap perkataan Yesus ya Pak ya. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, saya tanya di seluruh Pentateuch, di seluruh Nevi'im, di seluruh Ketuvim. Karena kalau di sini di ayat 44-nya ditulisnya adalah dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi pokoknya tanah dan lah. kitab Mazmur. Nah, tanah. Karena sebenarnya pada waktu penyebutan itu untuk menyebut keseluruhan tanah. Oke, nah sekarang dari Kejadian sampai Maliaki ada nggak Pak kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Ada. Tolong Pak. Nah, pertama perhatikan. Ya. Kita udah sepakat tadi di dalam Alkitab tertulis itu begitu banyak gaya sastra atau disebut dengan genre. Genrenya ada yang majas, ada yang tipologi. Tapi ini tertulis loh Pak. Sebentar, tertulis. Iya. Semua kan tertulis. Iya, iya. Tertulis itu tidak berarti literal. Kata Mesiasnya gimana? Iya, loh. Bahwa Mesias harus menderita. Ada. Rupa pun tidak akan kamu kenal. Enggak, Bapak langsung sebutin ayatnya aja. Loh, Saya udah iya, tahu. ada Yesaya pernah dengar ayat 53. itu nggak? Yesaya 53. Ya kita cek dulu. Ah, silakan. Karena nanti situ apa ke Alkitabnya mana rusak lagi. Enggak, kalau Bapak bilang rupanya pun tidak kita kenal itu udah pasti Yesaya 53. Ntar aku dulu nanti ngomong main iya tapi ternyata bukan. Tenang Pak, saya gak jebak Pak. Kan? Benar? Ya, 53 2 Terus? 3 ya ia dihindari orang dan sebagainya. Terus dah. Benar nggak? Itu ada kata Mesiasnya nggak Pak? Sebentar. Ada dong. Nah, di ayat berapa? Istilah Mesias apa dulu? Ya udah coba apa? Mesias itu adalah yang diurapi. Ya. Dikatakan mulai dari 52. Ingat loh, ini penggunaan pasal baru abad ke-12. Ya. 52:13. Nah, ya sudah, wong sudah tahu loh Lah iya, ayatnya mana ada kata Mesias, Pak? Bentar. Nah. Hambaku. Apakah hamba itu Mesias? Iya. Beda, Pak. Loh, hamba itu apa sih? Hamba itu apa? Ya, Hamba Tuhan. utusan. Sebentar. Utusan Tuhan di zaman Perjanjian Lama semua diurapi. Nggak sama Pak, hamba dengan Mesias itu Sama. beda Pak. Sama hamba Tuhan itu di Oke, dalam. sekarang kalau Bapak bilang sama, Iya. yang disebut dengan hambaku itu siapa di situ? Lah Yesus. Siapa lagi? Nah, itu kan perspektif Kristen. Lah iya. Tolong buka Yesaya 42, 43, 44. Yang disebut hambaku itu siapa? 42. Loh, ini lain lagi Nah, nih. enggak, itu nyambung Pak. Ke 42, Yesaya ya. 53 nyambung.
Bapak sebut hambaku, Bapak mau sebut Lihat itu hambaku yang kupegang. Nah, siapa Orang itu? pilihanku yang kepadanya aku Iya, berkenan. siapa itu yang dimaksud? Yesus. Yesus berkata hari itu, pada hari inilah di Lukas itu. Enggak. Engkau Nah, gini. mendapatkan kepenuhannya. Gini. Akulah dia, kira-kira begitu. Gini Pak. Di situ kan nggak ada kata Yesus kan? Iya nggak ada lah, zaman itu belum ada. Lo iya, sampai sekarang pun nggak ada kan Pak? Tentang apa? Yang itu tulisan itu Yesus gitu. Itu kan perspektifnya Kristen. Makanya saya bilang Pak, Bapak harus copotin dulu baju Kristen. Saya juga copotin baju Islam Pak. Kalau Lalu, Bapak bilang Yesus, Sebentar. berarti Bapak Lalu masih pakai dicopot baju Kristen. Baju Kristen, copotin baju. Lalu pakai baju apa? Baju netral. Nggak ada baju netral. Ada Pak. Kita kalau memakai ini baju netral begini, lihat itu hambaku yang kupegang, ya kita nggak tahu ya masih backgroundnya apa. Nah, kan kita gini. mesti belajar dari Yudaisme. Gini loh Pak. Ini ada Kristen dengan labelnya ini. Ini ada Yahudi dengan labelnya ini. Anggap aja Bapak sekarang bukan Kristen, anggap aja saya bukan Islam, ya. Ada Kristen, ada Yahudi. Kita sama-sama ngelihat secara netral, Pak. Itu dulu bisa Ya, nggak gitu? Hei, kita netral. Oke. Secara netral aku nggak tahu. Lalu aku baru tahu itu bahwa itu Yesus ya dari orang Yahudi juga. Betul. Namanya Yesus sama Paulus. Betul. Kalau Bapak bilang Yesus, berarti itu perspektif Kristen. Kalau bilang itu Yakub atau Israel, itu berarti perspektif Yahudi. Jadi, berarti ada dua perspektif yang berbeda nih. Jadi mau ikuti Yahudinya Paulus atau ikut Yahudinya yang menyalibkan Nah, Yesus? sekarang kita dari sini berangkatnya dari gini dulu. Kita kembali lagi, ini kitab siapa? Kitab Kristen Kitab atau Yahudi. bukan? Kitab Yahudi. Kalau Bapak bilang Paulus, tadi saya tanya Bapak belum jawab. Di mana ada Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana ceritanya Paulus bisa membatalkan hukum Taurat? Karena kata nomos yang dimaksud oleh Paulus bukan Taurat dibatalkan, tetapi menggugurkan pemisah. Menggugurkan Efesus. artinya Dia menggugurkan pemisah. Gini loh, gini kalau ceritanya. menggugurkan artinya membatalkan bukan Pak? Menggugurkan pemisahnya. Taurat bukan lagi sebagai pemisah, tetapi Taurat gini loh ya. Di zaman itu kan kita sudah sepakat tadi sama-sama di depan bahwa di luar orang yang memegang Taurat atau Yahudi gitu loh ya, itu disebut anjing. Setuju nggak? Tadi itu kan. Betul. Nah, jadi yang menjadikan seseorang anjing atau bukan itu siapa? Ya Taurat. Bahasa kuliah ya, ini bahasa kasar ini. Nah, ini nih Taurat ini yang menjadikan pemisah, yang harusnya bukan. Karena nanti ada bagian lainnya akan menyatakan bahwa Taurat itu untuk seluruh manusia. Perintah Tuhan untuk seluruh manusia. Orang Yahudi menjadikannya pemisahan. Sehingga orang lain dianggap najis lah, tidak kosher dan sebagainya. Lah oleh Paulus mengatakan Yesus itu menggugurkan hambatan itu. Jadi Taurat itu. dijadikan untuk seluruh manusia. Semua untuk manusia, dari awal untuk manusia, perintah-perintah Allah kok. Nah, kalau Yesus diutus untuk bangsa apa Pak? Yesus secara manusia diutus untuk bangsa Yahudi, artinya dia berkarya di sekitar Yahudi. Terus? Lalu setelah dia mati, selesai, aku udah selesai, tetelestai. Di kayu salib berkata, sudah selesai. Lalu dia berkata, sekarang seluruh kuasa di seluruh alam semesta jagat raya. Sebenarnya kata seluruh kuasa diberikan kepadaku, kalau merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1, Eretz dan Samayim, itu bicara dunia roh dan dunia materi. Jadi berkata aku udah menang, selesai semua, istilahnya gitu, tugasku selesai, maka beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ajar mereka, baptis mereka. Jelas kan? Matius 28:19. Iya. Ayat sisipan Pak itu Pak. Sisipannya siapa? Ada. Saya bisa bacain semua catatan bahwa itu adalah ayat sisipan Kata Gereja Romawi. siapa? Banyak Pak. Saya bisa tunjukin. Nih seru kan Yos? Seru kan? Kita kalau berdebat begini ini kan asik nih. Kita mempertajam. Orang beriman harus berakal. Kardinal Ratzinger Pak. Nih. Halaman 82. The text comes from Rome. Saya masih bisa kasih lagi puluhan catatan bahwa itu adalah ayat sisipan. Katolik Ensiklopedia 2 Pak, halaman 263. Saya kalau beli mahal banget sih Katolik Ensiklopedia. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Ini baru satu ya Pak ya? Dari sekian banyak. Nih. Dari kalangan Kristen semua loh Pak, ini bukan dari kalangan yang lain loh.
Kristen apa? Kristen kan banyak tadi yang kita ngomong tadi. Saya Kalau tadi li- sebutin Pak, Katolik Encyclopedia. Ya, ngomong apa? The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by Catholic Church in the 2nd century. Sekarang 66 surat yang Bapak pakai di dalam kitab Bapak, itu sama nggak dengan 66 surat dalam Katolik punya? 66 surat di dalam Katolik. 66 surat yang Bapak pakai di dalam kitab Bapak, Bible ini, LAITB 1 atau TB2, 66 surat kan Pak? 66 kitab. Iya, Seluruhnya surat. PL dan PB dong. Iya. Sama kalau di kami kalau surat itu surat Paulus, surat Petrus. gitu. Oke. Saya mungkin sebutnya harusnya Oke, kitab. kitab, ya. Kalau surat istilah Islam nih Pak. Ya, boleh. Kalau boleh. saya sebut 66 kitab Bapak di Ya. dalam LAITB yang Bapak pakai, sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik Pak? Harusnya sama. Sama. Berarti kalau sama, nih Katolik yang ngomong nih Pak, bahwa yang menyisipkan itu Catholic Church di in 2nd century. Bapak boleh cek. Loh. Catholic Encyclopedia volume 2 page 263. Loh, ini nggak ngomong sisipan loh. Mana ngomong sisipannya dia? Was changed Pak. The baptisan, formula baptisan itu prakteknya dari dalam nama Yesus kepada Allah Tritunggal. Kira-kira begitu. Ya. Itu prakteknya, bukan Alkitabnya disisipin. Oke, sekarang saya tanya Bapak, di seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, ya Pak ya, Ya. dari Matius sampai Wahyu, ada nggak murid Yesus atau Paulus yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Pada zaman itu, pertama pada zaman Yesus. Ini dugaan ya, mereka dibaptis dalam nama Yahweh atau YHWH. Yang Kan mana? dibaptis di perjanjian gini loh. Ya. Mereka pada waktu Yesus masih hidup, itu kan ada baptisan Yohanes tuh. Mereka dibaptis dalam nama apa? Kalau namanya Yesus, Ya enggak lah. coba Pak. Yohanes Pembaptis. ya. Membaptis dalam nama apa? Yesus belum tampil. Oke, kita pastiin aja Pak. Ketika Yesus ngomong, karena itu pergilah. Itu enggak? Mana dalam nama Yahweh Pak? Bukan. Ini kan namanya tafsir. Aku udah bilang dari awal. Gimana tadi? Yang apa? Ini kita bahas apa dulu nih? Ini kita lagi bicara, kan Bapak tadi bilang bahwa Taurat itu setelah Yesus mati harus dikabarkan ke seluruh Dunia. Ya. Saya langsung nembak Matius 28:19. Saya langsung katakan bahwa di sini ada catatan bahwa formula baptismal itu dirubah oleh Katolik, Gereja Katolik di abad kedua. Ini baru satu Pak ya, masih banyak nih yang lain. Oke, gini. Akhirnya, tunggu sebentar. Akhirnya saya tanya ke Bapak begini. Kalau dianggap ayat karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya tanya Bapak, itu kan berarti kan Yesus ngomong itu sebelum Yesus diangkat. Iya mau naik, pas Ya, lagi mau sebelum naik. diangkat kan? Berarti Yesusnya masih ada di bumi nih. Lagi naik lah intinya Ya, itu kan. sebelum naik lah. Ya. Ngomong sama murid-muridnya. Ya. Ya Lalu kan? setelah itu dia naik. Oke. Sekarang murid-murid Yesus yang mendengar perkataan itu, Setelah itu berarti kan. ya, setelah Oke. itu ada nggak yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Nah, gini. Jadi di dalam Kisah Rasul mereka mengatakan dibaptis dalam nama Yesus. Ini tafsir lagi, sekali lagi. Karena Saya perhatikan. minta ayat Pak. Loh iya ada di Kisah Rasul itu. Oke. Kan mereka membaptiskan dalam nama Yesus kan ada di Kisah Rasul. Betul nggak? Terus Kisah Para Rasul berapa? Ini yang menjadi persoalan di Yohanes itu loh. Ya, Kisah Para Rasul berapa Pak? Ada Sebentar, murid Yesus sebentar. membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kisah Rasul 2:38 dulu. 2:38. Ini dalam nama Yesus dulu, aku udah ngomong, ya kan bilang enggak ada. Aku cerita Oh, dulu Bapak nih. tadi belum bilang nggak ada. Kok yang Bapak ngomong, tadi bilang ada apa namanya murid-murid membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. enggak. Bapak belum bilang Ya, nggak belum, ada. belum. Ya. Aku mau ngomong gini, di dalam Kisah Rasul Ya. 2:38 sama Kisah Rasul 8:16 lalu 10:48 sama 19 ayat 5 semua dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Ya, itu dulu nih. Ya. Nah, sebenarnya ini kan kisah sejarah. Dibaptis dalam nama Yesus tidak berarti begini. Hari ini aku baptis kamu dalam nama Yesus, tidak berarti seperti itu. Berarti gimana?
Mereka dibaptiskan ke dalam baptisan yang Yesus minta. Terus Ke dalam baptisan tanda petik versi Yesus. ayatnya Pak. Lah ya itu, tafsir nggak ada, memang nggak ada. Nah, berarti kan nggak ada. Memang nggak ada. Nah, berarti seluruh murid-murid Yesus yang mendengar perkataan Yesus, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mereka tidak membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak tahu. Karena tidak ada. Enggak, saya minta ayatnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada Paulus ayat, pernah nggak Pak membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? malah Paulus kayaknya nggak ngomong membaptis dalam nama siapa loh. Nggak ada juga. Memang nggak ada. Ya. Dalam nama Yesus juga nggak ada. Berarti kalau di seluruh perjanjian baru, murid-murid Yesus yang mendengar perkataan itu tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulus pun demikian. Berarti kan kemungkinan ada dua Pak. Apakah murid-murid itu tidak taat kepada perintah Yesus, atau memang benar itu sisipan? Gitu. Ada kemungkinan ketiga. Apa coba? Mereka melakukannya tapi tidak ditulis. No, berarti itu asumsi. Lah ya semua juga asumsi. Loh iya. Lah situ juga asumsi. Lo enggak, saya berdasarkan logika. Saya juga pakai logika. Karena diperintahkan. Loh, karena ada Baptis kalimat. karena mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Oke. Tidak pernah di dalam Alkitab itu ditulis begini. Hari ini aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus. Itu tidak ada juga. Itu semua berita. Kalau murid-murid indirect. Yesus, ya Pak ya, semuanya membaptis dalam nama Yesus. Ada ayatnya. Gini loh. Nah. Tahu nggak indirect speech dengan direct speech? Oke, jelaskan. Nah, indirect speech itu ini contohnya gini ya. Kisah Para Rasul 238. Belum nih. Tadi udah. Ya. Terus? Baiklah engkau memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Oke. Terus? Kisah Roh 8:16. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Terus? 10:48. Dibaptis dalam nama Yesus. Semuanya adalah kalimat berita Ya. atau indirect speech. Ya. Jadi kalau mencari kata di mana dicatat Paulus kemudian hari ini aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus, itu pun tidak ada. Gitu loh. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semua dibaptiskan dalam nama Yesus seperti itu. Perhatikan saya bilang tadi, ini kalimat berita gitu loh. Ini kalimat berita yang menceritakan mereka sedang dibaptis. Tapi formula seperti yang hari ini itu tidak ada. Iya. Memang tidak ada. Justru itu, makanya dari situ karena nggak ada, makanya jadi saya menggunakan logika saya. Berarti kemungkinannya murid-murid itu tidak taat kepada perkataan Yesus. Bisa. Satu, itu memang letter development. Bisa, atau yang ketiga mereka lakukan tapi tidak dicatat. Kalau tidak tercatat berarti itu sayang sekali Pak. Ya, karena itu bukan persoalan. Ya, ini Catholic University of America in Washington 1923 New Testament Studies nomor 5 mengatakan bahwa formula itu adalah letter development. Loh, ingat loh, formula loh. Formula letter development, misalnya kayak Tritunggal. Kalau ditanya, ada nggak kata Tritunggal? Ya nggak ada. Nggak ada kata ya kan? Nggak, saya nggak minta kata Tritunggal Loh, dalam sebentar, Bible. aku lagi mencari analogi yang sebenarnya Ya, situ. ya. Nah, gereja itu kan ada pentarki tadi itu kan, perkembangannya kan begitu banyak. Mereka punya metode masing-masing. Karena Alkitab itu tidak pernah misalnya nyanyian harus pakai nada mayor semua, nggak boleh pakai minor, juga tidak ada. Jadi semuanya itu punya dinamika yang bagi kami itu tidak ada persoalan. Sayangnya gini Pak, sayangnya sumber hukum di dalam Kristen kan Bapak pakai cuman ini doang. Ya, Di bawah ini apa Pak? tidak ada. Nggak ada. Nah, karena di sini nggak ada, berarti di luar daripada ini itu adalah development. Bukan development, Apa? penafsiran. Manajemen. Ya iya, Penafsiran. ya development Ya, itu semua penafsiran. di dalamnya bisa termasuk tafsiran Pak. Iya. Development. Loh, penafsiran itu penafsiran. Al-Qur'annya ditafsirkan, Betul. agama Buddha yang menafsirkan kitabnya masing-masing. Betul. Ya sudah. Betul. Persoalannya Nah, di mana? ya persoalan ini adalah letter development menurut kalangan Kristen sendiri. Letter development itu bukan mendevelop dengan cara menyisipkan Alkitab. Dibilangnya was change Pak in second century Pak. Berarti kalau Waschen formulanya, bukan iya, Alkitabnya. Iya, kalau was change by Jesus. Berarti kan ini Jesus yang ngomong. Mana Waschen by Jesus? Bukan, maksud saya di sini Matius 28 kan dianggap perkataan Yesus. Iya, maka Yesus. Iya, dianggap perkataan Yesus, tapi kalimat ini sudah dirubah. Enggak, di mana datanya maksud saya? Nah, ini yang tadi mengatakan Katolik ensiklopedia. Situ was salah change. kok. Hah? Situ salah memahami itu. Oke, jelasin, Ini Pak. namanya reading comprehension. Nah, coba jelasin. Nah, gini loh. Di sini Bentar, saya dikatakan sambil bahwa ambil buku nih, Pak. formula
Ya, Ya. the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the word Father, Son, and Holy Spirit Ya. by the Catholic Church in Ya. the second tense. Gini, aku Ya. sekarang mau cerita sekarang dulu nih. Oke. Jadi untuk memahami kalimat ini, walaupun saya bukan orang Katolik, jadi saya tidak mewakili orang Katolik loh ya. Tahu nggak ada gereja-gereja yang bersifat pentakostal itu misalnya gereja Pantai Kosta, GPDI, termasuk dulu GBI namanya. Mereka membaptiskan begini, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya formula. Nah, formula itu diambil dari mana? Kan itu dulu, karena mereka mengambil di Kisah Rasul ada 4-5 tempat yang menggunakan nama Yesus. Ini lalu mereka menggabungkan itu dua-duanya, bahwa nama Yesus adalah nama Tritunggal. Oke. Lalu kemudian tanda petik diselidiki, keliru loh, nama Bapa itu bukan Yesus. Nama anak baru Yesus, nama Roh Kudus bukan Yesus. Lalu mereka kemudian mengubah formulanya. GBI kalau tidak salah sekarang menghilangkan formula itu, atau ada lagi gereja yang mengubah begini, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak ada kata yaitu, itu kan diubah formulanya. Gerejaku lain lagi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang dimaksud begitu, bukan Alkitabnya diubah. Oh, di Alkitab diubah gimana urusannya? Loh, ini sekarang contoh Pak. Punya Matiusan dalam bahasa Ibrani nggak Pak? Hah? Punya Matiusan dalam bahasa Ibrani nggak? Ya ini interlinear aku coba. punyanya. Enggak, itu kan nih, ini yang punya Semtov nih Pak. Oh, Matius dalam bahasa Ibrani. Iya. Oh, ya kita nggak mau terima. Karena Matius dalam bahasa Ibrani itu terjemahan dari Yunani ke Ibrani. Dari Yunani ke Ibrani. Ini yang punya Semtov nih Pak. Nah, Semtov kenapa? Masalahnya di mana? Ya, Semtov enggak, itu ini hanya siapa? referensi aja. Hanya referensi aja. Bentar, ini Matius 28. Saya selalu nanya dulu, siapa dia? Nah, silakan baca itu belakangnya atau depannya. George Howard ya. George Howard itu penyusunnya, penerjemahnya. Semtov itu siapa? Rabi. Loh ya rapi dia. Aduh, ini yang Pak bilang tadi. Bapak udah pernah baca netral. Eusebius belum? Tulisannya Eusebius tentang Matius 28:19. Yang gimana dulu? Nah. Aku buku tuh banyak Ya, sekali iya, toh. oke. Aku kenapa 13 tahun tuh karena baca buku udah sampai yang Oke. sejarah-sejarah pun untuk baca. Ya. Eusebius sendiri juga tidak pernah menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak. Eusebius. Siapa ini? Bapak gereja, Ya. Iya. Terus bicara tentang dia mengutip Matius 28:19 tidak pakai Bapa dan Putra dan Roh Kudus. datanya aja. Kita bicara data lah. Susah Ya, kalau ngomong makanya. kutip ini, kutip itu ya pusing Nah, lah oke, kita. kalau gitu apa Bapak membaca semua atau saya Nah, kirim ke Bapak aja? kutip aja. Ini juga Eusebius. Ini Eusebius nih Pak. sekali, Eusebius Pak. was a church historian and bishop at Caesarea. On page 152, Eusebius quotes the early book of Matthew that he has in his library in Caesarea. According to this eyewitness of unauthored book of Matthew, that could have been the original book of the first copy of the original Matthew, Eusebius informed us of Jesus' actual word to his disciple original text of Matthew 28:19. With one word and voice he said to his disciple, "Go and make disciple of nations in my name, not in Terus? Father, Son, and Holy Ghost." Nah, perhatikan. Nah. Ini kadang begitu kan? Ya. Sekarang harus kita cari teks yang mengatakan begitu. Jangan ngomong dari Eusebius. Loh, iya. Sekarang yang Bapak terima kan cuma ini. Lah iya, makanya. Lah iya, kan berarti patokan Bapak kan ini terakhir. Iya. Nah, apakah Bapak pelajarin yang tulisan-tulisan Bapak kerja sebelumnya? Ya pelajari. Nah, ini kata Eusebius. Tapi Eusebius itu kemudian kita tidak sekedar gini, misalnya gini.